Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita sejenak berhenti dari segala hiruk pikuk hari ini? Berhenti dari ketukan jemari di layar ponsel, berhenti dari mengejar angka-angka di rekening, dan melangkah mundur untuk melihat gambaran besar hidup kita. Kita sering merasa bahwa dunia ini adalah segalanya. Kita menghabiskan energi, waktu, bahkan air mata seolah-olah kita akan hidup di sini selamanya. Kita membangun rumah yang kokoh, mengejar jabatan yang tinggi, dan mencemaskan masa depan yang sebenarnya hanya beberapa puluh tahun saja. Namun, coba perhatikan gambar ini. Lihatlah di mana posisi kita sekarang. Kita sedang berdiri di sebuah anak tangga bernama alam dunia, sebuah anak tangga yang sangat kecil, yang diapit oleh masa lalu yang telah usai dan masa depan yang teramat panjang. Dunia ini dengan segala keindahan dan ujiannya hanyalah sebuah jembatan penyeberangan, persis seperti yang diingatkan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 39 yang tertulis jelas di sana. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dunia ini fana, kata sementara berarti ia akan usai. Suka maupun duka yang kita rasakan hari ini, semuanya memiliki tanggal kedaluarsa. Sebelum kita sampai di titik ini, sadarkah kita bahwa perjalanan kita sudah dimulai sejak lama? Kita tidak tiba-tiba ada di sini. Kita berada di alam roh. Jauh sebelum fisik ini tercipta, roh kita telah hidup. Di sanalah kita pernah bersaksi di hadapan Sang Pencipta. Kita mengiyakan janji setianya, sebuah awal dari eksistensi kita yang sebenarnya. Lalu masuk ke alam selanjutnya, yaitu alam kandungan. 9 bulan kita berada di ruang yang sempit namun hangat. Kita tidak membawa apa-apa, tidak tahu apa-apa, sepenuhnya bergantung pada rahmat-Nya. Kita mengira ruang gelap itu adalah seluruh dunia kita. Namun, waktu memaksa kita untuk keluar, lahir ke tempat yang bernama bumi. Dan sekarang, disinilah kita di alam dunia. Seringkali, kemegahan dunia membuat kita amnesia. Kita lupa pada dua alam yang telah kita lewati, dan kita menutup mata dari kenyataan bahwa ada tangga-tangga lain yang sudah mengantre di depan kita. Satu hal yang harus kita sadari sepenuhnya, ini adalah perjalanan satu arah. Tidak ada tombol rewind, tidak ada pintu darurat untuk kembali, dan tidak ada kesempatan kedua. Kehidupan ini adalah tiket sekali jalan. Ketika kaki kita melangkah keluar dari alam dunia, pintu di belakang kita akan tertutup rapat untuk selamanya. Anak tangga berikutnya setelah dunia adalah alam kubur atau alam barzakh. Bayangkan, hari itu pasti akan datang. Hari di mana pakaian kita digantikan oleh selembar kain putih tanpa kantong. Hari di mana rumah mewah kita menyusut menjadi lubang tanah berukuran 2 kali 1 meter. Di sana, kita ditinggalkan sendirian. Teman sejawat pulang, keluarga yang menangis pun akan kembali ke rumah mereka. Di alam kubur, waktu berjalan dengan cara yang berbeda, menunggu datangnya hari kiamat, saat alam semesta ini dihancurkan dan seluruh kehidupan yang kita kenal berakhir dalam sekejap. Disinilah kesadaran baru akan runtuh, bahwa semua yang kita perebutkan di dunia, harta, takhta, pujian manusia,
sama sekali tidak bisa menolong kita. Setelah tiupan sangkakala, perjalanan berlanjut ke anak tangga yang semakin berat. Hari kebangkitan dan padang mahsyar. Kita akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa membawa apa-apa selain amal perbuatan. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah tempat di mana matahari didekatkan, di mana setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Ibu melupakan anaknya, suami melupakan istrinya. Semua orang didera ketakutan yang luar biasa. Syafaat dan hisab. Di tengah keputusasaan itu, kita menanti pertolongan. Lalu tibalah saat hisab, waktu pemeriksaan. Disinilah setiap detik yang kita habiskan di dunia akan diputar kembali. Setiap harta yang kita dapatkan ditanya dari mana dan kemana dihabiskan. Penyerahan catatan amal. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi, sementara mulut kita terkunci. Lembaran catatan amal itu akan diserahkan. Apakah kita akan menerimanya dengan tangan kanan penuh kebahagiaan, atau dengan tangan kiri penuh penyesalan? Sebuah penyesalan yang terlambat, karena di tangga ini, menangis darah sekalipun tidak akan mengubah isi catatan tersebut. Perjalanan semakin mendekati puncaknya. Lihatlah anak tangga teratas pada gambar itu. Di sana ada mizan, timbangan yang sangat adil. Kebaikan sekecil biji sawi akan ditimbang. Keburukan sekecil zarah pun tidak akan luput. Disinilah ditentukan apakah timbangan kebaikan kita lebih berat atau justru sebaliknya. Bagi mereka yang beruntung, ada sebuah telaga Al-Kautsar namanya. Telaga itu menanti tempat melepas dahaga panjang setelah ribuan tahun kelelahan. Namun setelah itu, setiap jiwa harus melewati sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka yang menyala-nyala. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang berlari, ada yang merangkak dengan tubuh terluka, dan ada pula yang tergelincir jatuh ke dalam jurang di bawahnya. Jembatan ini adalah penentu terakhir. Di seberang sana, barulah perjalanan panjang ini menemui muara akhirnya yang abadi. Surga atau neraka. Sebuah tempat tinggal yang tidak akan pernah ada kematian lagi di dalamnya. Kekal selama-lamanya. Wahai sahabatku, mari kita kembali melihat diri kita yang berada di anak tangga alam dunia saat ini. Pertanyaan besar yang tertulis di tengah gambar ini harus kita tanyakan pada diri sendiri setiap malam sebelum tidur. Berapa tangga lagi? Kita tidak pernah tahu kapan kaki kita akan dipaksa melangkah ke anak tangga berikutnya. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan depan, besok, atau bahkan satu helaan napas dari sekarang. Malaikat maut tidak mengetuk pintu untuk meminta izin, dan ia tidak menunggu kita siap. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, itu bukan karena kita hebat, itu adalah rahmat dari Allah. Sebuah kesempatan yang sengaja diberikan karena persediaan. Amal kita mungkin belum cukup untuk meniti tangga-tangga berat di depan sana. Jangan pertaruhkan perjalanan yang panjang dan abadi itu demi kesenangan di anak tangga dunia yang hanya sementara ini. Mari perbaiki bekal, karena begitu kita melangkah dari dunia ini, perjalanan tidak bisa dihentikan, dan kita tidak akan pernah bisa kembali lagi. Berapa tangga lagi yang tersisa untukmu?